Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar operasi himpunan yaitu irisan himpunan. Nah adik-adik, pada operasi himpunan itu ada 4 ya. Yang pertama ada irisan himpunan, yang kedua gabungan himpunan, yang ketiga selisih himpunan, dan yang keempat komplement himpunan. Nah, kali ini kakak akan bahas terlebih dahulu terkait irisan himpunan. Namun, sebelum kita memasuki pembahasan terkait irisan himpunan, kakak ada pertanyaan nih, kenapa sih kita perlu mempelajari himpunan? Nah, kita perlu mempelajari himpunan sebab bakal ada banyak manfaat yang bakal adik-adik peroleh setelah mempelajari himpunan. Yang pertama, logika berpikir adik-adik akan lebih terasah. Kemudian, adik-adik akan lebih mudah mengelompokkan objek-objek yang sama. Dan yang terakhir, adik-adik akan menjadi seseorang yang tidak akan mudah menyalahkan pendapat orang lain, sebab boleh jadi semester pembicaraan kita dengan orang lain berbeda. Oke, jadi kita masuk ke topik tentang irisan himpunan. Apa sih irisan himpunan itu? Nah adik-adik, irisan himpunan A dan himpunan B ialah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan anggota himpunan A sekaligus menjadi anggota himpunan B. Jadi adik-adik itu cari anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama. Kemudian, lambang irisan himpunan itu seperti huruf N. Dibacanya A irisan B. Kemudian, jika dilihat dari persekutuan dua himpunan, irisan dua himpunan dapat ditentukan yang pertama, himpunan yang tidak saling lepas atau berpotongan. Nah, jika A dan B ini merupakan suatu himpunan, di mana A dan B adalah dua buah himpunan yang tidak saling lepas, atau dengan kata lain berpotongan, maka A irisan B adalah himpunan yang anggotanya adalah anggota sekutu dari A dan B. Contohnya, himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4. Himpunan B anggotanya 3, 4, 5. Kita cari anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang sama, kita peroleh yaitu 3 dan 4. Maka A irisan B-nya adalah himpunan yang anggotanya 3 dan 4. Kemudian, yang kedua, himpunan yang saling lepas. Jika A saling lepas dengan B, maka A irisan B adalah himpunan kosong. Contohnya, ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4. Ada himpunan B, anggotanya 5 dan 6. Nah, kita cari anggota himpunan A dan anggota himpunan B yang anggotanya sama. Nah, kita peroleh bahwa tidak ada anggota yang sama. Maka A irisan B-nya himpunan kosong. Selanjutnya, yang ketiga, himpunan yang satu merupakan himpunan bagian yang lain. Nah, jika A ini himpunan bagian dari B atau A subset B, maka A irisan B sama dengan A. Dan ini juga berlaku sebaliknya. Contohnya, ada himpunan A anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada himpunan B anggotanya 3, 4, dan 5. Kita peroleh anggota yang sama yaitu 3, 4, dan 5. Maka A irisan B sama dengan himpunan yang anggotanya 3, 4, 5. Yang terakhir yakni himpunan yang sama. Jika A sama dengan B, maka A irisan B-nya sama dengan A atau sama dengan B. Contohnya, ada himpunan A anggotanya 6, 7, 8, 9. Ada himpunan B anggotanya 7, 9, 6, dan 8. Kita cari anggota yang sama dari himpunan A dan himpunan B, kita peroleh anggota yang sama yaitu 6, 7, 8, 9 dan 7, 9, 6, 8.
Sehingga kita peroleh A irisan B-nya adalah 6, 7, 8, 9, atau bisa kita sebut himpunan A atau juga sama dengan B. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung ke contohnya ya. Nah, adik-adik, perhatikan contoh berikut ini. Yang pertama, ada himpunan K, anggotanya 2, 3, 5, 7, 11. Kemudian ada himpunan L, 2, 4, 6, 8. Tentukan irisan himpunan K dan L. Ingat, untuk lambang irisan itu seperti huruf N ya. Nah, adik-adik, untuk mencari irisan himpunan, kalian tinggal cari anggota himpunan K dan anggota himpunan L yang sama. Nah, anggota yang sama yaitu 2. Berarti K irisan L hasilnya himpunan yang anggotanya 2. Nah, jika digambarkan ke dalam diagram Venn, hasilnya akan seperti ini ya. Pertama, kita buat dulu persegi panjangnya. Kemudian ada himpunan K dan ada himpunan L. Karena ada yang sama, maka lingkarannya akan saling berpotongan. Yang pertama, kita isikan dulu anggota yang sama yaitu 2. Kemudian kita tuliskan sisa anggota K yaitu ada 3, 5, 7, dan 11. Kemudian sisa anggota L yaitu 4, 6, 8. Nah, dari diagram Venn ini, yang disebut dengan irisan himpunan K dan L yaitu 2. Jadi, irisannya itu anggota yang sama, yaitu 2. Sekarang, coba kita ke contoh yang berikutnya ya. Perhatikan contoh yang kedua. Ada himpunan Y, anggotanya A, B, C, D, E, F. Kemudian ada himpunan Z, anggotanya B, C, D. Tentukan Y irisan Z dengan mendaftar anggotanya. Nah, untuk mencari Y irisan Z, berarti adik-adik cari anggota Y dan Z yang sama. Nah, anggota yang sama itu siapa saja? Ya, benar sekali ya. Anggota yang sama yaitu B, C, D. Berarti Y irisan Z hasilnya himpunan yang anggotanya B, C, D. Nah, sekarang kita coba buat ke dalam diagram Venn-nya ya. Yang pertama kita buat dulu persegi panjangnya. Kemudian ada himpunan Y dan himpunan Z. Adik-adik bisa perhatikan semua anggota Z, ternyata itu bagian dari Y. Maka lingkaran Z itu ada di dalam lingkaran Y. Sekarang kita tuliskan dulu anggota yang sama, yaitu B, C, D. B, C, D. Kemudian kita tuliskan sisa anggota Y yang belum kita tulis, yaitu ada A, E, F. Nah, berarti irisan Y dan Z yaitu ada di himpunan Z yang kita beri warna ungu ini. Oke, selanjutnya sekarang kita coba ke contoh yang ketiga. Perhatikan contoh yang ketiga ini ada himpunan A, anggotanya 1, 3, 5, 7. Ada himpunan B, anggotanya 2, 4, 6. Tentukan A irisan B dengan mendaftar anggotanya. Nah, adik-adik, untuk mencari irisan, ingat, kita cari anggota yang sama. Perhatikan himpunan A dan himpunan B. Ada nggak ya yang anggotanya sama? Ya, ternyata nggak ada ya. Karena anggota A dan anggota B tidak ada yang sama, maka A irisan B yaitu himpunan kosong. Nah, sekarang kita coba buat ke dalam diagram Venn-nya. Pertama, kita buat dulu persegi panjangnya. Kemudian ada himpunan A, ada himpunan B. Karena tidak ada yang
sama, maka himpunannya itu akan saling lepas. Nah, sekarang kita tuliskan dulu anggotanya. Anggota himpunan A yaitu 1, 3, 5, 7. Kemudian himpunan B yaitu 2, 4, dan 6. Nah, adik-adik, karena A irisan B itu himpunan kosong, maka tidak perlu kita arsir. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh yang terakhir. Contoh yang keempat, dalam suatu kelas terdapat 35 siswa. Di kelas tersebut ada 22 siswa suka makan soto, 15 siswa suka makan bakso, dan 3 siswa tidak suka keduanya. Nah, pertama, gambarlah diagram Venn dari keterangan di atas dan berapa siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, untuk soal yang A, sebelum kita menggambar diagram Venn dari keterangan di atas, kita misalkan dulu. Misalkan S adalah himpunan semua siswa dalam satu kelas tersebut. Maka banyaknya himpunan S, bisa kita tulis NS, yang artinya banyaknya anggota dari himpunan S sama dengan 35 siswa. Kemudian misalkan A adalah himpunan semua siswa yang suka makan soto, maka banyaknya anggota himpunan A-nya 22 siswa. Dan misalkan B adalah himpunan semua siswa yang suka makan bakso, banyaknya anggota dari himpunan B sama dengan 15 siswa. Dan misalkan C adalah himpunan semua siswa yang suka makan soto dan bakso, dan banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso ini belum diketahui, maka kita tulis banyaknya anggota himpunan C sama dengan X siswa. Nah, himpunan C ini bisa dikatakan A irisan B. A irisan B adalah himpunan semua siswa yang suka makan soto dan bakso. Nah, berarti banyaknya A irisan B-nya belum diketahui atau sama dengan X siswa. Dan misalkan D adalah himpunan semua siswa yang tidak suka makan soto dan bakso, maka banyaknya anggota himpunan D adalah 3 siswa. Nah, diagram Venn dari keterangan di atas, pertama kita gambar dulu persegi panjangnya seperti ini, kemudian kita gambar lingkaran untuk himpunan A, kemudian himpunan B, dan ini data yang diketahui tadi, NS-nya 35, NA-nya 22, NB 15, banyaknya A irisan B sama dengan X, dan banyaknya anggota himpunan D sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan angka-angka ini ke dalam diagram Venn. Untuk banyaknya siswa dalam satu kelas 35, kita substitusikan di pojok kiri atas. Kemudian banyaknya anggota A, sebelum ke A, kita tulis dulu anggota yang sama atau A irisan B-nya, yakni X siswa. Dan kemudian kita isikan banyaknya A, banyaknya anggota himpunan A adalah 22. Nah, 22 harus dikurangkan dengan X, karena X ini adalah anggota yang sama. Kemudian untuk anggota B, X min 15, dan banyaknya siswa yang tidak suka makan soto dan bakso yang tadi kita simbolkan dengan D, kita taruh di bagian paling luar. Ini sama dengan 3. Sehingga kita peroleh diagram Venn-nya seperti ini. Kemudian untuk menjawab pertanyaan yang B, banyak siswa yang suka makan soto dan bakso adalah, kita tahu banyaknya anggota himpunan S itu tersusun dari banyaknya anggota himpunan A dikurangi X ditambah banyaknya anggota A irisan B ditambah banyaknya anggota B dikurangi X ditambah banyaknya anggota D. NS-nya 35, kemudian NA-nya kita substitusikan 22 dikurangi X ditambah banyaknya A irisan B sama dengan X, dan ditambah NB-nya 15, kemudian dikurangi X ditambah 3 untuk banyaknya anggota D, kemudian kita kalkulasi secara aljabar, diperoleh 35 sama dengan 22 ditambah 15 dikurangi X ditambah 3,
kemudian 35 sama dengan 40 dikurangi X, kita peroleh X-nya sama dengan 40 dikurangi 35, dengan kata lain X sama dengan 5. Jadi banyaknya siswa yang suka makan soto dan bakso adalah 5 siswa. Jadi, begitulah pembahasan terkait irisan himpunan dari kakak ya. Semoga bermanfaat dan selamat belajar adik-adik.